Ibu Andul Mary. Jangan dulu deh, sebentar. Oh, siap Ibu. Oke. Ya. Baik, saya langsung ambil alih. Ya, peserta yang pertama Ibu Yuliana Liutang, AMD Cap, dan dilanjutkan dengan Ibu Mary Lingi Alo. Baik, saya silakan kepada Pak Kapokos untuk memulai seminar. Disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Baik, kita akan lakukan ujian aktualisasi kepada peserta Yuliana dan Mary. Terima kasih terhormat Pak Maskor atas kehadirannya kembali pada sesi ini, Pak Rian yang saya hormati atas kehadirannya. Baik, nanti tahapannya saya sampaikan dulu sama dengan waktu ujian rancangan. Kita akan presentasi dulu pada peserta, 2 orang. Silahkan nanti saya minta Ibu Yuliana dulu presentasi, saya berikan waktu paling lama 10 menit, kemudian disambung langsung oleh Ibu Mary untuk presentasi. Setelah beliau berdua presentasi, saya mohon tanggapan dari mentornya, Pak Maskor, baru nanti ke penguji yang terakhir. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ibu Yuliana untuk presentasi duluan. Silakan. Siap, terima kasih Pak. Izin share screen. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Sigitoto Budiwasito MP selaku coach. Yang saya hormati Bapak Maskur Eskep selaku mentor dan juga direktur saya di RSUD Pratama Paku. Dan yang saya hormati Ibu Risna SE selaku host pada pagi hari ini. Baik, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dengan judul Penertiban Pengunjung Pasien di Ruang High Care Unit RSUD Pratama Paku. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Yuliana Liutang, saya perawat di ruang HCU RSUD Pratama Paku. Adapun kegiatan yang telah saya lakukan selama masa habituasi 1 bulan di RSUD Pratama Paku, yaitu kegiatan yang pertama, menyusun tata tertib pengunjung pasien di ruang HCU dengan melalui 5 tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 1 November sampai tanggal 18 November 2021. Adapun hasil dari kegiatan yang pertama ini yaitu saya telah menyusun tata tertib pengunjung pasien di ruang HCU RSUD Pratama Paku dan tata tertib itu telah disahkan oleh Direktur dalam surat keputusan Direktur RSUD Pratama Paku pada tanggal 18 November 2021. Ini adalah bukti pelaksanaan untuk kegiatan yang pertama. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua, yaitu saya telah membuat poster hak dan kewajiban pasien. Untuk tahapan kegiatannya ada 3 yang dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 sampai tanggal 13 November tahun 2021. Adapun hasil dari kegiatan yang kedua ini yaitu saya telah membuat 1 buah poster tentang hak dan kewajiban pasien dan telah memasangnya di ruang HCU RSUD Pratama Paku. Ini adalah bukti pelaksanaan kegiatan pada kegiatan yang kedua. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat banner tata tertib pengunjung pasien di ruang high care unit. Untuk tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan ada 3 tahapan kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 17 November sampai tanggal 20 November. Dan hasil dari kegiatan ini yaitu saya telah membuat 1 buah banner tata tertib pengunjung pasien dan telah memasang banner tersebut pada tanggal 20 November 2021 di depan ruangan High Care Unit RSUD Pratama Paku.
bukti kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan ketiga. Selanjutnya, untuk kegiatan yang keempat, yaitu mengontrol atau monitoring pengunjung pasien di ruang HCU. Untuk tahapan kegiatannya sendiri, ada 3 tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 30 November 2021. Pada kegiatan ini, adapun hasilnya yaitu pertama, saya sudah membuat kartu pengunjung pasien sebanyak 8 buah, dan juga kartu penunggu pasien sebanyak 2 buah sesuai dengan jumlah bed yang ada di ruang HCU. Kemudian saya juga telah melakukan monitoring pengunjung dan penjaga pasien. Selama 1 minggu monitoring, ada 2 pasien yang dirawat di ruang HCU. Dari kedua pasien yang dirawat, setiap penjaga dan pengunjung pasien yang ada telah menggunakan kartu pengunjung dan kartu penunggu pasien. Dan selama pasien yang dirawat ini juga, saya senantiasa memberikan atau mengingatkan kepada keluarga dan pengunjung pasien tentang tata tertib yang berlaku di dalam ruang HCU. Dan hasilnya selama 1 minggu ini, yaitu pasien, keluarga pasien, dan juga pengunjung pasien sudah menaati tata tertib yang berada di dalam ruang HCU. Ini adalah bukti kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan yang keempat. Kemudian untuk monitoringnya itu saya buat dalam bentuk checklist. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mohon koreksi dari Bapak penguji, masukan dan saran untuk perbaikan laporan saya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Yuliana atas presentasinya. Untuk selanjutnya, silakan ditutup share-nya Ibu Yuli dan lanjutkan Ibu Mary presentasi yang berikutnya. Silakan. Bu Mary, signalnya nggak bagus. Oh. Silakan Bu Mary presentasi yang berikutnya. Ya, Pak. Terima kasih. Mohon izin share screen, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi laporan aktualisasi saya. Yang terhormat Bapak mohon izin saya sebut namanya Bapak Muhammad Rian SSTP MSI sebagai penguji, Bapak Maskur Eskep selaku mentor saya dan juga Direktur Rumah Sakit, Bapak Coach Sigit Totok Budiwasito MP selaku coach saya, dan Ibu Risna SE selaku host hari ini. Mohon izin perkenalkan diri saya, nama saya Mary Linggi Allo AMDK, jabatan perawat pelaksana di instansi Rumah Sakit Pratama Paku yang bertugas di ruang UGD. Saya akan memaparkan laporan hasil akhir aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi penanganan kegawat daruratan ruang unit gawat darurat Rumah Sakit Pratama Paku. Ya, dalam beberapa 1 bulan terakhir yang dilakukan aktualisasi, saya melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pertama persiapan. Di sini saya melakukan tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor dan mendapatkan persetujuan dan arahan serta bantuan dari mentor. Dan foto tersebut adalah hasil konsultasi saya dengan mentor. Tahapan kegiatan yang kedua adalah koordinasi dengan tim terkait, di mana tim terkait adalah kepala seksi keperawatan, dokter, dan kepala UGD dan staf UGD. Di sini saya mendapatkan arahan untuk mengadakan pertemuan
untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan untuk aktualisasi. Yang kegiatan ketiga itu mengatur pertemuan dengan tim terkait, di mana hasil dari pertemuan tersebut yaitu pengadaan tirai di UGD, yang kedua penentuan area lokasi parkir, yang ketiga penentuan area ruang triase, dan penentuan area tempat tidur sesuai warna jalur triase. Dan ini adalah output dari kegiatan tersebut, yaitu adanya undangan yang ada di lampiran dan foto yang ada di layar dan daftar absensi dan notulen. Kemudian tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan materi dan literatur, yang di mana saya mendapatkan materi tersebut lewat browsing internet, dan hasilnya adalah seperti HTTPS Halo Sehat dan 3 laman tersebut. Yang kelima, mendesain dan mencetak poster, yaitu tersedianya poster yang sudah didesain dan hasilnya yaitu 1 buah poster. Yang keenam, mendesain dan mencetak banner dan tersedianya banner dan hasil cetaknya sebanyak 1 buah. Dan hasil dari bukti dari kegiatan tersebut adalah foto dan banner dan poster. Kegiatan yang ketujuh itu membuat leaflet, yang dimana pada pembuatan leaflet terdiri dari beberapa isi dari leaflet, yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat serta kategori-kategori warna pada triase tersebut. Yang kedelapan yaitu menyiapkan alat dan bahan pembuatan jalur triase seperti meter untuk mengukur panjang lakban yang akan digunakan, kemudian lakban dan gunting. Dan yang kesembilan yaitu persiapan alat dan bahan pembuatan hospital curtains, di mana saya mendapat bantuan dari direktur selaku mentor saya juga untuk pengadaan yang diambil dari anggaran APBD rumah sakit tahun 2022. Kegiatan yang kedua adalah yang pertama tahapannya memasang poster, dan poster terpasang hasilnya. Untuk yang kedua memasang banner juga, banner terpasang di depan area UGD. Yang ketiga memasang petunjuk area triase dan jalur triase yang mana sesuai dengan kegiatan yang disepakati sebelumnya. Tahapan yang keempat yaitu membuat area parkir, di mana di sini sesuai dengan petunjuk dari pada saat rapat, saya membuat suatu area di mana akan dibantu dengan security dan teman-teman di ruang UGD untuk membuat area tersebut dan papan area tersebut. Yang kelima, membuat hospital curtains, di mana melibatkan beberapa pihak dalam pengerjaannya. Dan hasil dari hal tersebut adalah hospital curtains terpasang walaupun masih menggunakan bahan seadanya karena belum maksimal dalam pengadaan kemarin. Belum yang sesuai rencana belum datang. Kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi penerapan sistem triase, di mana tahapan kegiatan pertama yaitu membuat jadwal kegiatan dan sosialisasi, di mana hasilnya adalah format daftar hadir dan waktu dalam pelaksanaan, yaitu hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Dan yang kedua menyiapkan materi, yaitu dalam bentuk leaflet dengan jumlah leaflet yang di print out sebanyak 14 lembar untuk peserta sebanyak 14 orang di ruang UGD. Yang ketiga menyiapkan peserta dan tempat, yaitu membagi surat undangan lewat WA group di rumah sakit khususnya untuk staf UGD.
Dan yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi sendiri. Dan yang menjadi hasil dari notulen hasil dari sosialisasi tersebut terdapat notulen sosialisasi dan daftar absensi dan foto seperti yang terlihat pada gambar. Kegiatan 4 yaitu monitoring dan evaluasi. Yang pertama, membuat format lembar checklist. Kegunaan dari format lembar checklist ini adalah membantu dalam monitoring nantinya. Dan yang kedua, memonitoring pelaksanaan sistem triase, di mana dalam pelaksanaannya saya dibantu oleh setiap orang yang ada di kelompok setiap shift, sehingga monitoring saat pasien masuk tidak terlewatkan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil monitoring. Di sini saya mendapatkan ada 4 orang yang masih belum paham tentang penerapan sistem triase dari 14 orang yang melaksanakan kegiatan tersebut yang diobservasi, yang dimonitoring. Demikian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon koreksi dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasinya Ibu Yuliana dan Ibu Mary. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari Pak Direktur Rumah Sakit Paku kepada Pak Maskur, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Sigit, Pak Rian, Bu Risna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dalam keadaan sehat semua untuk bertemu di sini. Ada beberapa hal yang saya kutip dari materi tadi, dan alhamdulillah dari materi tadi ini Pak Rian, Pak Sigit, dan Ibu Risna, alhamdulillah kemarin kami sudah dinilai dari provinsi, dan salah satu penilaian itu yang sudah dibuat oleh teman-teman pegawai negeri ini, alhamdulillah mendapat apresiasi besar dari tim visitasi peningkatan kelas, dan alhamdulillah hari ini kami sudah pindah dari tipe D Pratama menjadi tipe D umum. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Pak Sigit, selamat buat Pak Maskur ini. Ya, atas kerja keras teman-teman. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya berharap kepada kedua peserta ini jangan hanya sebatas pada saat latsar, mungkin barangkali perlu ditingkatkan lagi, bukan hanya di ruangan-ruangan itu, menjadi contoh untuk ruangan-ruangan lain, memberikan petunjuk-petunjuk dan pedoman kepada teman-teman lain untuk lebih meningkatkan. Saya juga kembali menyampaikan Pak Rian, Pak Sigit, Bu Risna, bahwa saya terbantu sekali dengan adanya latsar ini. Ada 4 staf saya yang sekarang lagi ikut latsar, dan alhamdulillah semuanya punya kontribusi besar terhadap peningkatan kelas di rumah sakit. Mungkin itu saja Pak Rian dan Pak Sigit. Saya menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Maskur atas tanggapannya dan informasi yang disampaikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Penguji, Pak Kapit, Pak Rian, waktu sepenuhnya kepada penguji. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Insinyur Sigit Totok MP, kemudian yang kami hormati Pak Maskur. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Pak Maskur. Sehat? Ya, siap. Alhamdulillah sehat. Sepertinya kecapean karena habis ulang tahun provinsi. Banyak sekali ya, yang harus diperlukan. Ya, selamat ulang tahun para wali yang ke-22. Dan senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini ternyata juga mendapat apresiasi dari visitasi yang dilakukan oleh provinsi dan sudah dinilai. Kemudian sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan harapan kita bersama untuk teman-teman semua jangan sampai di sini saja, berarti ini akan tetap berlanjut.
Oke, baik, kita akan awali dengan Ibu Yuliana. Ibu Yuliana, Siap, Pak. untuk efektivitas penerapan tatib pengunjung di ruang high care unit. Oke, saya bisa diceritakan tapi secara singkat saja bagaimana sudah pelaksanaan penerapan tatib pengunjung. Soalnya kan kalau di rumah sakit dulu saya ingat sekali kalau pergi berjenguk orang sakit itu satu rombongan, satu desa malah, satu RT, rame-rame, apalagi yang dituakan dari kalau ada orang sakit itu agak susah membendung. Nah, sekarang bagaimana kondisinya setelah mau penerapan tatib pengunjung? Ya, siap. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi, ya sebelumnya pada saat pertama saya turun kembali pada masa habituasi itu, pas saya datang itu ada ada 2 pasien yang dirawat di sana. Untuk pengunjungnya masih sama, masih banyak, tapi saya mulai, walaupun belum dimulai untuk pelaksanaan penyusunan tata tertibnya itu, tapi saya sudah mulai edukasi secara langsung kepada pengunjung maupun kepada keluarga pasien sambil menunggu tata tertib yang akan disusun. Setelah sudah ada tata tertib yang disusun, keluarga pasien yang datang pada saat itu, saya lebih terbantu lagi dalam melakukan monitoring, dalam memberikan mengingatkan keluarga pasien tentang tata tertib yang ada di ruangan HCU ini. Jadi yang pertama itu keluarga pasiennya kalau berkunjung masuknya itu banyak-banyak orang, ada juga yang membawa anak kecil, tapi setelah ada tata tertib pengunjung yang ada di ruang HCU, yang masuk itu di dalam, 2 orang saja yang gantian masuk pengunjungnya. Ada juga penjaga pasiennya di situ, untuk tata tertibnya dibatasi 1 orang saja yang jaga di dalam, dan setiap penjaga pasien itu menggunakan kartu penjaga pasien atau kartu penunggu pasien. Jadi yang tidak menggunakan kartu pengunjung, yang tidak menggunakan kartu penunggu tidak bisa masuk di dalam kecuali gantian. Kalaupun dia Ya, capek selama mau istirahat, pelaksanaan ada ya protes gantian. enggak dari Iya, dari pengunjung atau dari keluarga pasien? Ada kalau protes nggak dengan kalau kebijakan baru untuk ini? keluarga pasien, Pak, tidak, selama monitoring ini tidak ada yang protes, Pak, karena sudah ada banner yang di depan. Saya juga menyampaikannya secara sopan, minta maaf Ibu, minta maaf Bapak, di sini ruang perawatan intensif, jadi pasien di dalam sini tidak boleh terlalu banyak keluarga yang masuk. Baru sudah ada juga tata tertibnya di dalam, kalau masuk itu harus bergantian 2 orang dan wajib menggunakan kartu pengunjung. Begitu. Oh iya, oke, Iya. baik. Berkesan sekali, itu harus disampaikan dengan hati-hati, dengan sangat sopan kepada pengunjung. Nanti kan apa juga ini anak-anak belum lahir kau sudah mengunjungi di sini satu RT, seperti itu. Siap. Oke, baik, di kesimpulannya bagus sekali dari seluruh kegiatan telah selesai dengan baik, aktualisasi nilai-nilai hasil yang dicapai. Oke, rencana tindak lanjutnya melakukan penertiban pengunjung pasien yang melakukan kan yang poin A melakukan penertiban pengunjung pasien di ruang high care unit melalui penggunaan kartu pengunjung dan kartu penunggu penjaga pasien. Ini kan sudah kita laksanakan. Sudah dilaksanakan belum? Iya, sudah Pak. Melakukan pengunjung. Sudah. Soalnya untuk kartu pengunjungnya itu masih kurang Pak yang saya print. Jadi nanti saya tambah lagi sama Membuat kartu penunggunya, karena biasanya di ruang HCU itu ada juga pasien yang dirawat di ruang isolasi. Sementara Nah, yang saya buat itu baru di dalam ruangan HCU saja Pak. oh ya bagus. Iya. Nanti poin B membuat leaflet tatib itu nggak usah. Siap Pak. Silahkan saja karena sudah ada banner kan di Benar. depan. Ya, siap Jadi Pak. mau buat. Jadi nanti cari 1 poin atau 2 poin lagi untuk tindak lanjut. Tindak lanjut ini penting sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Jangan nanti selesai latsar selesai semuanya. Saya kira tidak. Selesai latsar kita punya rencana tindak lanjut dan harapannya teman-teman
melaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab tindak lanjut yang sudah dituliskan. Saya kira untuk Ibu Yuliana cukup hanya untuk melengkapi rencana tindak lanjut saja. Siap. Berikut Terima kasih, ke Pak. Ibu Mary. Bu Mary, apa Ya, kabar, siap, Bu Pak. Mary? Baik, Pak. Oke, Bu Mary mengenai bentar. Belum berjalannya sistem triase. Pertanyaan yang paling mendasar, sudah jalan belum sistem triasenya, Bu Mary? Ya, puji Tuhan, Pak. Sekarang sudah mulai berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik itu bisa dioperasionalkan, tidak berjalan dengan baik yang dimaksud berjalan dengan baik itu seperti apa? Ya, terima kasih. Maksudnya di sini sudah mulai, jika ada pasien sudah mulai di penggolongan dalam sistem penggolongan warna sesuai dengan kegawat daruratannya dan diarahkan ke bed sesuai dengan ruang observasinya masing-masing. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Di kegiatan berikutnya, sosialisasi tentang penerapan sistem triase ini sudah dilaksanakan, Bu? Sudah juga, Pak. Oke, pesertanya dari mana saja? Siapa pesertanya? Ya, terima kasih. Pesertanya di sini yaitu seluruh staf ruang UGD. Karena Bagaimana pemahaman perawat? Ada peningkatan atau tidak? ya, waktu pertama sebelum sosialisasi masih kurang, Pak. Dan setelah sosialisasi pemahamannya semakin meningkat. Oke, bisa digambarkan tidak apa jumlah perawat yang dari hasil monitoring evaluasi kan ada kan mengenai jumlah perawat yang sudah paham, kemudian yang belum paham, ada enggak itu? Iya, Pak, ada. Jumlah perawat yang belum paham ada sekitar 4 orang, tapi waktu monitoring pertama ada 4 orang perawat yang belum memahami setelah sosialisasi, tapi setelah monitoring hari pertama saya menjelaskan kembali, memberikan pemahaman, mengedukasi kembali perawat tersebut sehingga kedepannya lagi untuk monitoring selanjutnya sudah mulai menerapkan, Pak, sudah mengerti. Baik, sekarang tarik nafas pelan-pelan. Takut, Pak. Oh, takut kenapa, Bu? Oke, kalau Ibu takut sudah kita berhenti sudah kalau begitu. Jangan. Oke, kalau dari kesimpulannya bagus sekali dari seluruh kegiatan sudah dilaksanakan. Kemudian selama pelaksanaan aktualisasi lebih memahami, oke, hasil yang kita capai, oke, ada semua, mulai dari kegiatan, kemudian nilai, kemudian narasi yang menjawab isu juga sudah. Kemudian di rencana tindak lanjut, tambahkan, ini cuma 2 biji DP rencana tindak lanjut sekali. Caranya gampang, nanti minta tolong sama mentor, Pak Mentor, ada yang mau diselesaikan? Kalau ada yang mau diselesaikan, saya mau tulis di rencana tindak lanjut. Tahu kenapa? Ya, betul. Dokumen kontrol. Betul. Gampang mengontrol mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan. Oke? Saya Siap, kira siap. penambahan tindak lanjut, Bu Mary, untuk Pak. Ibu Mary dengan Ibu Yuliana, saya ingin menyampaikan bahwa ini penting sekali. Akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan di sini. Yang kita lakukan kurang lebih 2 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Latihan untuk menganalisis isu, kemudian membuat kegiatan kreatif, kemudian mengeksekusi kegiatan kreatif di lapangan, kemudian mempertanggungjawabkan seperti hari ini. Jadi apa yang kita lakukan ini menjadi bagian ritme-ritme pekerjaan ke depan, dan tentunya teman-teman semua yang diajarkan ini lebih penekanan nilai, value, yang lebih karakter. Kalau bahasa keagamanya itu lebih ke akhlak, seperti ini tentang santun pada mentor, menghargai teman sejawat, bekerja sama dengan tim. Ini bukan tentang saya yang paling hebat, saya yang paling jago, saya yang paling pintar, orang lain salah semua, bodoh semua. Tidak seperti itu. Ini tentang bisa memahami orang lain, bisa menjaga silaturahmi dan seterusnya, dengan tidak melupakan
item-item besar yang sudah diajarkan mulai dari akuntabilitas sampai dengan anti korupsi. Seperti itu teman-teman semua. Nanti tinggal ditambahkan saja rencana tindak lanjutnya. Dan yang paling keren sekarang ini adalah Pak Mentor. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah mengawal pelaksanaan aktualisasi ini dengan baik sekali. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid atas masukan-masukannya. Tolong nanti Ibu Yuli dengan Bu Mary ya direvisi untuk tindak lanjutnya. Bu Yuli tadi yang pembuatan Pemdatnya ganti, cari lagi, dan tadi ditugaskan oleh Pak Penguji suruh bertanya kepada mentornya, Pak Direkturnya. Tanya, tugas apa Pak berikutnya? Sudah tulis saja di situ katanya. Oke, terima kasih Pak Maskur ya atas pendampingan selama ini. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Kabid. Kita tutup dulu untuk beliau berdua sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Penguji untuk masukan dan saran. Kepada Bapak Mentor, terima kasih Pak sudah mendampingi Ibu Yuliana sama Ibu Mary. Ya, untuk Yuliana Boris sukses dan ya, terima kasih. Ya, izin untuk Bu Yuliana dan Mary boleh live sekarang ya.